Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 21 dari kelanjutan Battle Trog Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang berhasil mengalahkan binatang api perak. Namun saat ini, Xiayan telah disergap oleh kelompok Zuzue dari Dongshengzie. Aku tidak menyangka masih ada iblis yang belum kami temukan. Jika kalian menginginkan Karturo, kalian bisa menghadapi kami, ucap dari sosok yang baru muncul itu. Melihat itu, Zheng Qing pun lalu berkata, "Apakah itu benar-benar Zuzue dari Dongshengzie?" ucap dari Zheng Qing. "Tetapi kalian datang ke sini untuk pertama kalinya, bukan? Dan aku sarankan jangan sampai kalian kehilangan nyawa kalian di sini, karena keuntungannya tidak benar-benar sebanding dengan kerugian yang akan kalian terima." Di tengah asap dan debu, ada 5 sosok yang berjalan secara perlahan dan dipimpin oleh seseorang pria yang kekar membawa sebuah pedang yang besar. Dia menatap Xiayan yang berada di bawah pohon spiritual. "Itu memang benar-benar Zuzue dari Dongshengzie," ucap dari Zheng Qing lagi. "Please jangan ada lagi, ini susah sebutinnya." Dia langsung mengenali orang ini setelah melihat sosoknya dengan sangat jelas. Kekuatan orang ini telah menembus ke tahap Fighting God bintang 6, ucap dari Zheng Qing. Zuzue lalu berjalan lurus. Ekspresi Xiayan memang sangat tenang. Sementara itu, Lazy dan juga Wu Zhen akhirnya telah menyelesaikan semua tikus-tikus api. Dan mereka lalu menengok ke arah Zuzue dan menatap mereka. Sementara itu, Zuzue langsung melihat ke arah Lazy, karena dia merasa bahwa aura Lazy lah yang paling kuat di sini. "Fighting God bintang 6 tahap akhir ya," ucap dari Zuzue. "Apakah mereka menginginkan sesuatu dari kita?" tanya dari Lazy. "Ya, sepertinya mereka menginginkan hidup kita," jawab dari saya. "Jika kalian bijak, lebih baik buah roh sumber itu dibagi menjadi 2 saja. Dan kami akan membiarkan kalian pergi dari sini," ucap dari Zuzue. "Membagi buah ini kepada kalian? Bagaimana, Lazy? Apakah kamu mau berbagi ini dengan mereka?" tanya dari Xiayan sambil menoleh kepada Lazy. Lazy tidak mengatakan apapun setelah itu. Dan perlahan dia lalu mengangkat tangannya. Saat ini tidak ada waktu lagi buat Zuzue dan yang lainnya untuk segera bereaksi. Karena mereka sepertinya tidak menyangka bahwa Lazy akan melakukan serangan secara langsung tanpa menjawab pertanyaan dari Xiayan itu. "Lei Meizi!" teriak dari Lazy. Terbuar, sinar petir pun mengalir dan menyambar dengan sangat kuat dari jari-jari Lazy. Melihat itu, Zuzue pun segera menyebarkan sumber gasnya untuk membentuk perlindungan. Buar, Zuzue langsung terpental ke belakang dan menabrak dinding lembah dengan sangat keras. Dia juga menabrak beberapa orang di belakangnya. Zheng Qing dan yang lainnya langsung terkejut saat melihat adegan itu. Orang-orang ini benar-benar gila, gumam dari Zheng Qing di dalam hatinya kepada kelompok Xiayan. Semua orang melihat ke arah lubang yang terbentuk oleh tubuh Zuzue yang terpental. Dalam asap dan debu, hanya ada suara ledakan yang terdengar. Dan suara itu disertai dengan raungan. Dededuk, dededuk, Zuzue melesat sambil memegang pedang raksasanya dan dia bergegas ke arah Lazy. Lazy perlahan mengangkat kepalanya. Dan pada saat berikutnya, Xiayan pun langsung muncul, menebaskan Bang Huang Huangzong miliknya. Tang-ting-tung, buar. Serangan kedua ini langsung meledak bersama-sama di udara. Dan seluruh lembah ini tiba-tiba bergetar hebat. Setelah Zuzue melihat sosoknya di depan dengan sangat jelas, Zuzue terkejut karena itu bukan Lazy yang melawannya, tetapi Xiayan, seseorang Fighting God bintang 5. Tentu saja, Zuzue langsung meremehkan Xiayan karena Xiayan secara status kekuatannya memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan Lazy. Tetapi saat ini, kekuatan Fighting God bintang 5 ini tidak takut menghadapi Zuzue. Dan Zuzue sekali lagi meledakkan sumber gas di tubuhnya. Buar. Sementara itu, Xiayan juga menyebarkan sumber gasnya.
Apa? Apakah dia tiba-tiba menjadi seseorang fighting god bintang 7? Gumam dari Zuzue. Melihat itu, Zuzue pun langsung kena mental. Saat ini, nyala api serta kekuatan petir pada pedang Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan pun meledak. Melihat itu, Zuzue pun langsung mundur. Zuzue berusaha untuk menstabilkan sosoknya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiaoyan lagi. Dia masih tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat saat ini. Tetapi memang benar kekuatan Xiaoyan saat ini tiba-tiba meningkat menjadi seseorang fighting god bintang 7. Zuzue pun langsung tergeletak dan berteriak. "Semuanya cepat mundur," ucap dari Zuzue. Ketika mereka hendak mundur, tiba-tiba cahaya putih lalu melintas. Bus, wing, dan detik berikutnya Xiaoyan langsung berdiri di hadapan Zuzue. "Hei, bukankah kalian ada di sini untuk mengambil barang-barang kami? Lalu kenapa kalian sekarang malah ingin lari? Jika kalian ingin pergi, serahkan terlebih dahulu kartu roh milik kalian. Atau aku akan membunuh kalian semua," ucap dari Xiaoyan. Suara Xiaoyan ini memang tidak keras, tetapi penuh dengan ancaman. Zuzue tiba-tiba berkeringat dingin. Dan apa yang terjadi barusan? Zuzue benar-benar masih tidak mengerti bagaimana Xiaoyan bisa melakukan itu. Dia tiba-tiba seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Merasa blank, lalu Xiaoyan pun langsung muncul di hadapannya. "Apakah kamu tahu bahwa aku berasal dari Dong Sengjie? Jika kamu berani merebut barang-barangku dari orang-orang Dong Sengjie, kamu akan," ucap dari Zuzue. Tetapi sebelum Zuzue menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan sudah memukul kepalanya. Bletak! Ah! Sosok Zuzue pun langsung terbanting keras ke tanah. Dan pada saat yang sama, sosok Xiaoyan pun dengan cepat mendarat dan menginjak perutnya. Bok! "Jangan tantang aku lagi. Aku tidak peduli kamu berasal dari mana, bodoh," ucap dari Xiaoyan. Zuzue melihat niat membunuh yang terpancar di mata Xiaoyan kali ini. Dan tidak ada rasa takut di tatapan mata itu. Zuzue hanya bisa pasrah dan menyerahkan semua kartu roh yang dia miliki. Dia memiliki 8 kartu roh berwarna hijau. Xiaoyan lalu membungkuk dan menatap Zuzue dengan sangat serius. "Jadi hanya ini saja? Apakah kamu yakin? Jangan coba-coba untuk menipuku," ucap dari Xiaoyan sambil mengepalkan tangannya ke arah pedangnya dan pedangnya ditempelkan ke leher Zuzue. Kemudian Zuzue pun mengeluarkan 2 kartu roh hijau lagi dengan sangat malu. Dengan 10 kartu roh hijau ditambah dengan 3 yang diperoleh dengan membunuh binatang api perak, Xiaoyan saat ini memiliki 13 kartu roh hijau. Tetapi kartu roh ungu membutuhkan sekitar 50 kartu roh hijau. Jadi Xiaoyan harus mencari lagi. Kemudian Xiaoyan pun menggerakkan kakinya dan Zuzue pun berdiri dengan malu. Lalu Zuzue menatap bawahannya. "Hei kalian berempat, apakah kalian ingin tetap hidup? Cepat serahkan kartu roh kalian," ucap dari Zuzue. Kemudian mereka menyerahkan kartu roh di tangan mereka satu demi satu. Tetapi total dari keempat orang ini hanya 10 kartu roh hijau saja. Jadi saat ini Xiaoyan memiliki 23 kartu roh hijau. Ini hasil yang cukup lumayan. "Tuan, kita harus pergi sesegera mungkin dari sini," ucap dari Zen King. Xiaoyan terkejut ketika mendengar itu. Dan ketika dia melesat ke arah atas, dia melihat bahwa langit yang semulanya redup tampak sekarang bertahap diselimuti oleh lapisan kabut hitam lagi. Dan pada saat yang sama, kabut merah yang pekat pun mulai menyebar. Meskipun dia tidak tahu apakah kabut merah dan hitam itu, melihat kepanikan Zen King, jelas bahwa kabut itu sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. "Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi," jawab dari Xiaoyan. Semua orang pun segera bangkit dan menyapu ke arah depan. Hutan yang gelap itu cukuplah luas, tetapi kabut merah di belakang mereka menyebar dengan sangat cepat. Dan semua orang tidak berhenti bergerak melangkah maju. Setelah sekitar 100 mil, semua orang harus bergegas keluar dari hutan itu. Dan kabut merah di belakang mereka akhirnya pun berhenti menyebar. Kabut merah ini disebut dengan Killing Ki. Dan itu akan menyusut setelah jangka waktu tertentu. Kabut itu memaksa semua orang yang berada di Killing Heaven bergerak lebih dekat ke inti area. Jika kita terinfeksi Killing Ki, kita akan langsung mati. Ini seperti zona ya, zone ya.
zone kayak yang main-main apa tuh PUBG gitu ya, kayak ya seperti itulah. Setelah menstabilkan sosoknya, Xiaoyan lalu mengangkat tangannya dan mengembalikan kartu roh hijau milik Zen King dan bawahannya. Mereka bertiga segera mengepalkan tangan dan membungkuk kepada Xiaoyan setelah itu. "Terima kasih Tuan. Kali ini aku akan pergi," ucap dari Zen King. "Hei, tunggu sebentar. Aku ingin berterima kasih kepada kalian." Xiaoyan tiba-tiba memanggil mereka dan kemudian sebuah cahaya muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan beberapa buah roh sumber dan melemparkan ke arah Zen King. Tentu saja, Xiaoyan bisa mendapatkan itu karena informasi dari kawanan Zen King. Mata mereka bertiga pun langsung berbinar-binar. Bagaimanapun, buah ini akan sangat membantu peningkatan kekuatan mereka. Dan mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan bersedia untuk memberikan mereka buah ini. "Tuan, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak," ucap dari mereka bertiga. Tetapi ketika Zen King hendak pergi, dia tiba-tiba terhenti dan menatap ke arah Xiaoyan. "Tuan, izinkan aku mengatakan satu hal lagi. Meskipun kekuatan Tuan sangatlah kuat, sejauh yang aku tahu, kali ini banyak orang yang berasal dari Dong Zhengzhie yang memasuki gerbang ketiga ini. Dan mereka orang-orang yang sangat kuat. Tuan harus lebih berhati-hati lagi kepada mereka," ucap dari Zen King. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dan setelah berbicara, Zen King dan yang lainnya pun segera pergi dari sana. Dan setelah meninggalkan hutan yang gelap, mereka tiba di sebuah gurun. Tetapi pada saat ini tiba-tiba ada sebuah aliran energi yang jatuh dari langit dan mendarat di ujung yang sangat jauh. Setelah beberapa saat, tanah pun mulai bergetar. Dan di kejauhan, debu-debu dan asap berwarna ungu pun naik ke langit. Sekilas terlihat sangat jelas. Lalu, ada terdengar suara angin bertiup di sekitaran sana. Dan banyak sosok yang bergegas menuju asap ungu yang membumbung ke langit itu. "Apa yang terjadi?" tanya dari Xiaoyan. "Sepertinya ada sesuatu yang berharga telah muncul," ucap dari Lazy. "Aku rasa akan ada banyak orang yang pergi ke sana," jawab dari Xiaoyan. "Ya, ketika kita datang ke tempat seperti ini, kita hanya bisa terus bertarung untuk berhasil, bukan?" jawab dari Lazy. "Itu juga yang aku pikirkan. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi. Mari kita lihat harta berharga seperti apa yang bisa menarik begitu banyak orang untuk pergi ke sana," jawab dari saya. Setelah berbicara seperti itu, mereka berdua benar-benar mengabaikan perasaan Wu Zhen. Dan mereka berdua menyapu ke arah depan seolah-olah mungkin maksudnya dikacangi ya. Dan meninggalkan Wu Zhen sendirian yang sedang menggigil ketakutan. Jadi Wu Zhen ini sepertinya dikacangin gitu sama Xiaoyan dan juga Lazy. Melihat itu, Wu Zhen pun lalu berkata, dasar cara membuat keputusan yang ceroboh. Apakah mereka lupa? Aku masih ada di sini," ucap dari Wu Zhen. Dengan pasrah akhirnya Wu Zhen pun pergi mengejar mereka. Ketiga sosok itu bergegas menuju asap ungu dari kejauhan. Saat mereka mendekat, semakin banyak suara yang terdengar di sekitaran mereka. Di sana ada ratusan sosok, dan sosok-sosok ini memancarkan aura yang sangat kuat. Ekspresi Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi lebih serius lagi. Saat dia mendekat, dia melihat ke arah asap di ujung yang jauh. Tiba-tiba di tengah-tengah asap ungu itu ternyata ada sebuah istana yang besar. Istana itu jatuh dari langit dan menghancurkan seluruh tanah menjadi lubang yang sangat besar. Dan istana itu ada di tengah-tengah lubang itu. Sosok yang tidak terhitung jumlahnya sudah bergegas menuju istana itu. Dan setelah mendekat, Xin juga menghentikan langkahnya. Dia lalu melihat istana itu dari kejauhan. Xin langsung terkejut. "Jadi ini adalah istana yang jatuh dari langit," ucap dari Xiaoyan. "Seharusnya ada harta yang berharga di istana itu, bukan? Pertama-tama kita harus menghadapi orang-orang itu dulu. Dan setelah itu ayo kita ambil harta berharga yang ada di dalam sana," ucap dari Lazy. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk dan buru-buru mengikuti Lazy. Wus, 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 wus. Munculnya istana ini menarik banyak orang untuk datang ke tempat ini. Dan sudah ada banyak pertempuran yang terjadi di sana. Dari kejauhan, Xian juga melihat kelompok Zuzue yang baru saja tiba. Tetapi saat ini ada 10 orang di dalam kelompok Zuzue. Dan memang
Orang-orang dari alam Dongsenjie ini tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat dan mereka langsung pergi ke istana itu. Tidak hanya tim Zuzue saja yang ada di sana, ada juga beberapa tim yang menyerbu ke arah tempat itu. Semuanya memancarkan gelombang energi yang begitu kuat. Kelompok Xiaoyan pun lalu mendekat dengan sangat cepat. Dan Zuzue secara kebetulan melihat Xiaoyan yang sedang mendekat ke arah istana itu. Setelah itu, Zuzue lalu membisikkan beberapa patah kata kepada wanita di depannya. Wanita itu pun perlahan lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xiaoyan. "Guao, itu mereka," ucap dari Zuzue. Wanita yang bernama Guao itu segera melihat ke arah Xiaoyan. Tim mereka hanya terdiri dari 2 orang fighting god bintang 5 dan 1 orang fighting god bintang 6. "Kenapa kamu bisa kalah oleh mereka?" ucap dari Guao. Jangan berpikir bahwa orang itu hanyalah seseorang fighting god bintang 5 biasa. Sebelumnya, aku juga berpikir seperti itu. Ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Aku rasa kekuatan dari orang itu sebenarnya adalah seseorang fighting god bintang 7, ucap dari Zuzue. Tatapan Guao masih tertuju kepada Xiaoyan dan setelah memastikannya lagi, dia akhirnya kembali menatap ke arah Zuzue. Dan arti tatapan ini adalah Guao merasa bahwa Zuzue mungkin berbohong kepadanya. "Sungguh aku tidak menipumu kali ini," ucap dari Zuzue. "Sudahlah, kita lupakan saja terlebih dahulu mereka saat ini. Karena kita harus fokus kepada istana itu dulu," ucap dari Guao sambil memandang ke arah istana di depannya. Dan di kejauhan, sekelompok sosok pun mulai dengan cepat mendekat. Semua orang sudah berada di depan istana sekarang. Tetapi, istana ini belum juga terbuka. Dan segelnya harus terlebih dahulu dibuka agar bisa memasuki istana itu. "Guao, kita bertemu lagi. Kamu barusan pergi begitu saja dengan terburu-buru. Apakah kamu takut kepadaku?" ucap dari sosok yang lainnya yang ada di istana itu. "Kamu benar-benar berisik," ucap dari Guao sambil melirik sosok itu dengan tatapan yang dingin. Dan sosok pria itu pun lalu menatap Guao sambil tersenyum. Alam Dongsenjie dengan alam Tianhe memang selalu berseteru. Mana mungkin aku akan melewatkan kesempatan seperti ini untuk bertarung sampai mati dengan kalian, ucap dari pria itu. "Apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku sekarang? Kami orang-orang dari alam Dongsenjie pasti akan mengalahkan kalian semua," ucap dari Guao. "Jangan khawatir, aku tidak ingin bertarung sekarang. Karena istana yang berisi harta yang begitu berharga sudah ada di depan kita sekarang. Jika kita bertarung, maka harta berharga yang ada di dalamnya pasti akan direbut oleh orang lain, bukan?" ucap dari pria yang bernama Kinsin sambil tersenyum. Ternyata dia bernama Kinsin. "Kamu terlalu banyak bicara," ucap dari Guao dengan sedikit marah. Pada saat yang sama, ketika kelompok Xiaoyan mendekat, beberapa sosok mulai menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Tetapi sebelum mendekat, kekuatan jiwa Xiaoyan segera menyebar. Dan Lei Ji pun segera menembakkan petir ke arah orang-orang yang mau mendekat itu. Dadidok, 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 dadidok. Buar. Petir Lei Ji pun membordar-bardir mereka semua. Orang-orang ini memang bukanlah orang yang lemah. Meskipun serangan ini tidak membunuh mereka, tetapi petir milik Lei Ji ini cukup berguna untuk membuat orang-orang itu terkejut dan menghentikan langkah mereka untuk menyerang kelompok Xiaoyan ini. Beberapa tim telah muncul di depan istana. Mereka juga yang paling kuat di sini. Adapun yang lebih lemah, mereka hanyalah bisa menunggu sampai orang-orang yang kuat membuka segel istana itu terlebih dahulu, baru mereka mengikuti orang-orang kuat itu masuk. Xiaoyan lalu memandang ke arah Zuzue, dan Xiaoyan bahkan tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Zuzue. Guao juga menatap kelompok Xiaoyan ini dengan tatapan yang dingin. Dia hanya bisa merasakan ancaman dari aura Lei Ji saja. Sedangkan kepada Xiaoyan, dia benar-benar sangat meremehkan Xiaoyan. "Ayo kita hancurkan segel ini bersama-sama," ucap dari Guao. Lalu, Kinsin juga ikut melayangkan sebuah serangan segera menyerang ke segel istana itu. Dan banyak orang di sekitarnya mulai menyerang satu demi satu. Dan segel yang terlindungi istana itu pun mulai bergetar hebat. Tetapi setelah dibombardir oleh serangan semua orang, segel itu masih tidak runtuh atau masih utuh. Ketika Xiaoyan melihat ini, Xiaoyan pun menghela nafas.
Dan pada saat yang sama, dia lalu menggerakkan tubuhnya dan mengayunkan tinjunya ke arah segel istana itu. Ter, buar, petir Xiaoyan pun lalu meledak. Entah apakah itu karena segelnya memang sebentar lagi akan rusak, atau ini memang karena kekuatan pukulan Xiaoyan yang sangat kuat. Akhirnya, segel istana itu pun meledak setelah terkena pukulan Xiaoyan. Melihat itu, Guo dan juga Qin Xin menatap Xiaoyan secara bersama-sama. Tetapi Xiaoyan mengabaikan mereka. Dan setelah mereka meledakkan segel istana, Xiaoyan langsung melesat ke arah menuju dalam istana. Lei Zi dan juga Wu Zhen langsung mengikuti Xiaoyan. Kitalah yang pertama kali masuk. Jadi kita selangkah lebih maju daripada mereka, ucap dari Xiaoyan. Sialan, dia bisa-bisanya aku tertinggal oleh seseorang sampah fighting tingkat bintang 5 seperti itu, ucap dari Qin Xin. Saat ini sudah banyak sosok yang bergegas ke dalam istana satu demi satu. Di ujung lorong istana ada sebuah gerbang batu yang tertutup. Buar, gerbang batu itu pun langsung diledakkan. Dan di belakang gerbang batu itu seharusnya ada harta yang sangat berharga dan berbagai harta karun mungkin di sana. Dan sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya nantikan di video gue berikutnya. Dan karena kemarin gue upload satu, jadi kompensasinya gue upload sore sekarang ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.